Eh, ini mau saya kasih sekarang atau gimana? Hah? Sekarang aja, serah terima. Ketua kelas? Ketua senat. Bentar. Alah. Atau ntar aja ya. Oke. Oke. Eh, semua sudah nginstall eh Orange Data Mining udah install ya? Udah. Jadi tadi klik download terus install. Saya harus buka rahasia dulu. Saya nggak pakai Windows. Saya pakainya Linux. Jadi mungkin agak beda sama yang Anda pakai. Kalau Windows kan tinggal klik 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 jalan. Linux agak beda sedikit. Saya harus bikin virtual environment segala macam. Jadi agak beda dikit. Oke. Dah. Kenapa saya pakai Linux? Soalnya saya nggak mau infak sedekah buat Microsoft. Itu aja. Udah tahu belum sih? Kita bayar infak ke Microsoft berapa berapa per tahun? Belum tahu. Kita per tahun bayarnya 300 juta dolar. Ikhlas? 300 juta dolar setahun. Indonesia Raya tuh, bayarnya segitu. Jadi kalau mau ngomong terus terang jujur, sorry kalau saya agak merah putih. Saya nggak ikhlas sih. Teknik penjajahan hari ini dilakukan dengan cara kita dibikin tergantung dan kita duitnya ngalir ke sana. Secara fisik kita kayaknya merdeka, tapi secara uang kita duitnya lari ke sana semua. Gitu. Gue paling demen ngomong gini depannya TNI. Ini beres ya? Sip. Orange sudah diinstal. Sekarang saya akan coba mending sambil ini ya. Sambil dipraktekkan saya akan coba kasih apa pelan-pelan ininya. Ini saya beda sama Anda. Saya pakainya mesin virtual. Kenapa saya pakai mesin virtual? Soalnya kalau nanti ada masalah, ngehang apa segala macam, ini bisa saya delete aja mesinnya. Karena saya pakai buat ngoprek. Jadi kepaksa harus saya bikin gini lah. Deh, ini saya jalanin sambil nunggu. Saya ngasih lihat gambaran yang mau saya ajarin pelan-pelan. Semua materi ada di sini sebenarnya. Open course itts.ac.id ini free. Mudah-mudahan loading nih. opencourse.itts.ac.id. Saya gedein kali ya. Saya gedein ya. Saya gedein dulu biar enak lihatnya. Oke. Open course itts.ac.id. Ini free. Di dalamnya ada kuliah. Ini kuliah ya. Kuliah tapi free. Tidak harus bayar SPP. Dan kalau Anda bisa kasih tahu ke anak buah segala macam, kalau staff nanti anak buah segala macam ikutan ini, di sini ada kuliah tentang cyber security, ada hacking, ada forensik, selain AI, big data segala macam ada kuliah. Tapi ini kuliahnya betul-betul kuliah ini ya. Jadi bukan teori, ini praktek. Dan kalau nilainya bagus, keluar sertifikat free, gratis. Dan kalau mau ngambil S1, ini bisa, sertifikat-sertifikat ini bisa ditransfer jadi kredit sarjana S1. Cuman kalau S1 bayar SPP, bedanya itu aja. Kalau ilmunya free, kalau mau jadi sarjana bayar SPP. SPP-nya Rp500.000 sebulan. Jadi kira-kira gitulah. Lumayan cukup terjangkau lah ya. Oke, jadi kuliahnya di situ. Kuliah yang dibutuhin di sini adalah big data dan data analisis. Buat yang kita bahas hari ini ya, big data, data analisis. Cuman kalau pengen urusan cyber security juga ada, hacking juga ada, forensik juga ada.
Jadi itu ada semua sih sebenarnya. Web programming juga ada kalau mau. Jadi ini ada semua. Tapi kuliahnya bukan teori. Kuliahnya banyaknya praktek. Saya juga nanti kalau bapak-bapak ngeliat, saya bentuknya praktek banget. Oke. Tapi saya akan coba pelan, ngerem. Saya akan ngerem nih. Oke. Nah, saya akan coba lihat ini udah nyala belum? Oke. Ini laptop saya. Ini saya akan nyalahin orange-nya di laptop saya. Minta maaf agak beda. Virtual environment. Oke. Orange. Sorry. Python sama dengan Python 3 orange. Ini di Windows nggak usah ya. Kalau Windows nggak usah ngerjain kayak gini, ini hanya Linux saja. Kemudian saya aktifkan virtual environment saya, orange, bin, activate. Oke. Silahkan dijalankan orange-nya, saya lagi jalanin orange-nya. Ini saya kasih global dulu ya. Oke, ini mulai masuk. Mudah-mudahan udah mulai bisa jalan orange-nya di sana. Oke. Kalau jalan pertama kali bentuknya kayak gini, ada kotak di depan ini. Yang penting dari kotak ini adalah bagian example, contoh. Bagian contoh aja. Jadi kalau mau belajar dari contoh ini, saya klik. Nah ini yang bagian bawah ini adalah contoh-contoh program. Jadi programmingnya ada di bawah sini. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Saya klik yang nomor 2, tulisannya ada tulisan Interactive Visualization. Saya klik. Yang Anda lihat di depan ini adalah program. Programnya bentuknya kayak gitu. Jadi programnya berbentuk gambar, bukan if, then, titik koma, segala macam, nggak ada. Bentuknya gambar, kita tarik, kita sambungin jadi program. Udah. Gitu aja. Dia bisa baca file Excel, dia bisa baca file CSV. Kalau doc dia nggak bisa, dia harus kita rubah jadi file teks biasa, dia bisa baca file teks. Gitu. Jadi file teks bisa dibaca, file Excel bisa dibaca, kita nganalisa dari situ. Bentar. Beres ya. Tapi programnya kayak gini banget. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat ini wait. Saya buang dulu semua. Ini saya buang aja. Bapak-bapak perlu nambah. Kalau dilihat, tolong perhatiin yang sebelah kiri. Pasti saya lebih banyak. Bapak-bapak mungkin sampai unsupervised aja. Saya ada tambahan image analysis, ada text mining, ada textable, ada time series. Khusus buat nganalisa media sosial, kita butuh text mining sama textable. Dapat dari mana makhluk ini? Caranya gampang, klik option. Di atas ada option. Klik add-ons. Saya ulang ya. Option, add-ons, diklik. Ini butuh sambungan internet nih. Hah? Internetnya pakai doa. Nah, kalau nggak ada sambungan nggak apa-apa, nanti pelan-pelan aja lah. Di sini ada teks sama textable, diklik aja. Ulang dari awal ya. Saya close dulu, saya jalanin lagi, clear layar. Kalau ini caranya Ono di Linux ya, saya pakai ngetik buat jalanin. Kalau bapak-bapak tinggal diklik aja orange-nya nanti jalan. Ini akan keluar. Kalau udah keluar seperti ini, bisa ditutup aja. Klik X. Nah, ini saya gedein aja. Mudah-mudahan udah keluar layar seperti ini ya. Klik option, add-ons. Add-ons saya klik. Nanti tolong diklik textable sama text mining.
taxable, taxable, taxable sama tax mining. Oh, sorry. Tax sama taxable salah. Tax sama taxable dicontreng. Kalau udah dicontreng, pencet oke. Sebenarnya di sini masih banyak pilihan. Kalau mau ngiseng-ngiseng boleh diklik yang aneh-aneh juga boleh. Kok nggak ada? Ini nggak keluar? Hah? Mungkin update loh. Matching. Bawah itu. Iya benar ya. Kok bisa gitu? Gak ngerti gue. Ini saya gak ngerti. Nih, yang beda ini tuh beda itu. Oh, harus jalannya sebagai produser dengan cara ini lah jadi akan punya masalah. Oh iya. Malah. Jadi nggak perlu ngomong. Jadi aneh. Oke. Udah beres ya. Cuman ini aja. Saya kasih contoh sederhana dulu ya. Ini contoh sederhana. Kita akan nyoba, bentar, saya lagi mikir. Masih install. Saya nggak akan pakai teksnya. Oh, masih install. Ya udah, kalau nggak saya skip dulu. Saya kasih filosofinya, tapi dengan cara saya pakai Google Map. Itu tadi kenapa? Oke. Kita akan nyoba ngasih lihat filosofinya dari AI ya. Apa yang kita kerjain filosofinya dulu. Semua pasti sudah pernah pakai Google Map ya. Maps google.com. Sip. Nih. Semua tahu Google Map ya. Saya akan ngasih lihat. Jadi fungsi dari tool-tool peralatan ini semua sederhana. Fungsinya cuma dua, tolong ingat dalam kepala, cuma dua. Satu klasifikasi, satu lagi dukun. Selesai. Fungsinya dua. Mau apapun, cuma dua itu aja sih fungsinya. Oke. Apakah mau dipakai untuk kegiatan yang kita kerjakan? Apakah mau dipakai sama kementerian? Apakah mau dipakai sama toko online? Mau dipakai sama apa aja? Yang namanya AI machine learning cuma dua. Klasifikasi, dukun. Titik. Habis. Sekarang kita ngelihat contohnya di Google Map. Oke. Saya kasih lihat urusan klasifikasi dulu ya. Nih, saya kasih lihat traffic. Traffic. Ini Google Map nih. Pertanyaannya, kalau warna hijau, lancar, macet? Macet. Jago semua kan? Merah? Macet. Kuning? Padat. Itu namanya klasifikasi. Beres ya? Pertanyaannya. Nah, ini dari ini semua, kita harus sadar bahwa proses ini semua membutuhkan proses intelijen mata-mata. Oke. Sensor. Pertanyaannya, Google Map, sensornya dari mana? User. Emang lu ngomong ke Google Map?
Gimana caranya? Satelit. Apa? CCTV. Ayo. Apa hubungannya user sama Google Map? GPS orang. Oh, sampai Google Map tahu. Karena kita tidak ada akhirnya yang dikirim. Kalau kita Email. email, Real time yang dikirim. Banyak user, banyak user. di collect. Gimana caranya si Google Map mulai data dari kita? Email. Email? Email. Karena ada position, dia buat posisi. Kita ngasih data, kita ngasih data. Lu pernah ngerasain ke data ke Google Map? Ya. Jadi gimana caranya? Gimana caranya si Google Map tahu posisi kita? GPS. GPS, gimana hubungi GPS yang bikin HP Google Map? Aplikasi GPS, ya, aplikasi. Mulai pusing kan? Mulai pusing kan? Sekarang sederhana aja. Yang pakai iPhone mungkin nggak akan merasakan ini. Tapi yang pakai Android ya. Ini pada pakai Android kan? Pakai Android. Waktu pertama kali nyalain kita masukin email apa? Emailnya apa kita masukin? Gmail punya siapa? Google. Jadi si Google tahu posisi kita dari mana karena posisinya dia di HP ya. Ikhlas nggak HP kita ngelaporin posisi kita ke Google? Anda ini orang kanan tuh. Kalau posisinya diketahui. Jadi HP kita lapor ke sana ya. Mau ikhlas nggak ikhlas ya itu kondisinya ya. Kalau saya kan pakai biasa, lu barang dilapor ya, udah ya. Kalau banyak HP di satu lokasi kecepatannya sekian, dia langsung kasih warna merah. Kalau kecepatannya lancar, warna hijau. Jadi itu proses klasifikasi dari data yang masuk. Beres ya? Nah. Sadar nggak? Udah berapa lama Google memantau? Ini prosesnya soal intelijen ya, hati-hati ya. Ini proses intelijen loh. Lu bayangin kalau ini saya waktu itu di Cilangkap nih, di Cilangkap. Saya kasih lihat kayak gini, tapi waktu itu pakai laptopnya punya anggota. Jadi lagi rapat kayak gitu, coba anggotanya ngasih lihat ke layar. Jadi yang makanya login dia dong. Oke. Saya kasih lihat ini nih. Klik di sini ya, kiri. Your timeline. Lini masa. Oke. Kita bisa ngelihat posisi kita selama beberapa tahun belakangan. Oke. Nih loading bentar. Ini kalau kita klik tahun, year. Ya, lama. Ini kelihatan saya sudah kemana aja. Dari tahun 2009 sampai 2025. Ini ono. Bayangkan kalau ini anggota. Ini saya klik sembarangan dah. Saya klik yang ini ya. Saya klik ini. Ini saya tanggal berapa nih? Tanggal 16 Maret, jalan kemana kelihatan. Tanggal sekian, jalan kemana kelihatan. Tanggal sekian, jalan kemana kelihatan. Dan ini semua orang yang pakai Android kelihatan. Apakah dia PNS, ASN, anggota ya kelihatan semua dah. Pergerakan pasukan ya kelihatan. Ikhlas. Bisa hilang. Tapi kan satu orang. Kalau mau lebih enak, itu HP diganti sistem operasinya. Hilang semua. Jadi Android-nya diformat, ganti OS.
Konsekuensinya TNI harus ganti OS. Gitu. Ganti sistem operasi ya. Ya, tapi ini di luar topik kita kan ya. Sekarang sudah pernah lihat Google Map buat jadi dukun? Belum. Kita masuk ke topik kita perdukunan. Oke. Ini mistis perdukunan nih ya. Dari Banyuwangi, Bro. Emang ada apa di Banyuwangi? Gue kagak tahu. Oke, kita coba lihat paling gampang Tangerang Jakarta lah. Udah pasti macetnya lah. Tangerang. Oke. Ini Tangerang. Kita arah direction ke arah sumbernya dari Tangerang menuju Jakarta. Oke. Biasa aja kan? Langsung dia ngasih, oh lagi pakai kereta ya. Pakai mobil. Kita ganti pakai mobil, lewat sini yang pasti macet ya. Oke. Kelihatan macet nih ya. Ini kan leave now, berangkat sekarang. Saya rubah di part 8. Ini jam 9.30, saya rubah ke jam 7 pagi. 7.15. Kok lancar sih? Saya cari yang macet. Kok lancar semua? Enggak, ini nggak beres nih. Masa pagi lancar? Hah? Tadi jam 9.30 macet, ini ada macet nih. Masih pada mudik ya? Oke. Ini ada macetnya kelihatan. Coba. Kok nggak mau lewat yang macet sih? Langsung di sini. Oh, kalau nggak gini aja lah. Ini kan kelihatan ada macet nih ya. Ini macet ya. Oke. Ini jam 9. Sekarang udah jam 9.30. Oke. Ini tanggal 9 April. Kalau kita rubah tanggalnya ke depan, tanggal 10 April, tolong lihat macetnya. Walah. Ini dia masih nggak tahu nih. Macetnya nggak kelihatan. Ini algoritma dukunnya masih gagal. Harusnya ada macet sih. Tapi ini macetnya hilang. Wah, ini dukunnya gagal. Dukunnya nggak bisa. Jadi kalau algoritma dukunnya benar, kita bisa prediksi macetnya di mana aja kelihatan besoknya. Ini kan tanggalnya udah saya rubah nih, tanggal 11 April, hari Jumat ya. Kalau yang benar dia bisa tahu. Ini algoritmanya lagi nggak beres nih kayaknya. Tapi kira-kira kayak gini prosesnya perdukunan. Pertanyaannya, gimana caranya sih Google Map bisa prediksi macetnya di mana kapan? History. Jadi dari history, tiap kebiasaan hari Jumat, jam sekian, selama beberapa, kan tadi saya dari tahun 2009 kan? Dari tahun 2009 sampai 2025, itu hari Jumat di jalan itu macetnya di mana aja, dia dari history dia bisa prediksi. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Dan ini harganya, ini buka rahasia boleh nggak sih? Boleh. Soalnya kalau saya kasih tahu harga, takutnya Anda semua nanti pada pensiun. Ini harganya. Ini contohnya ada di rumah saya sih sebenarnya, anak saya langsung. Anak saya sendiri. Dia harganya, gajinya dia 80 juta sebulan. Buat kayak ginian doang. Bapaknya kalah. Ini bapaknya kalah ya. Anaknya segitu. Jadi urusan perdukunan ini harganya mahal. Dan hampir semua perusahaan segala macam, perusahaan, kementerian, lembaga, semuanya yang dicari dukun. Mereka pengen prediksi ke depan tuh apa yang terjadi. Cuman prediksinya nggak pakai menyan. Nggak pakai sajen lagi. Prediksinya pakai data. Gitu ya. Jadi apa yang saya ajarin di sini sebetulnya sederhana aja. Kita pengen lihat klasifikasi, kita pengen lihat prediksi, cuman tidak pakai menyan, kita pakai data. Jadi pakai data yang kita punya, kita akan melakukan prediksi klasifikasi tadi. Kebayang ya? Jadi datanya penting, konsekuensinya datanya harus berbentuknya soft copy, nggak bisa datanya berbentuk kertas. Beres?
Sekarang saya kasih lihat lagi, contoh lagi lah. Tokopedia lah. Paling gampang mah Tokopedia. Bisa masuk Topet, bisa masuk ke Shopee, apa segala macam nih ibu-ibu yang paling suka. Ini kalau ini lagi loading, lama banget ya. Nih kalau kita lihat di sini ada iklan nih, ada iklan. Oke. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Kenapa bisa beda? Sesuai yang dicari. Ada lagi? Kebiasaan yang dicari sama. Jadi apa yang kita cari, apa yang kita beli, apa yang kita ketik di search apa segala macam dijadiin buat bahan untuk klasifikasi. Gitu ya. Dan itu bahan tadi dijual sama si Tokopedia ke orang-orang yang masuk iklan. Jadi kalimatnya kira-kira gini, lu yang masang iklan, kalau pasang di iklan di kita, kemungkinan besar akan dibaca sama orang yang suka sama barang itu. Konsekuensi yang terjadi, ya udah dia kan melakukan klasifikasi dari si usernya diklasifikasi. Dari situ dia bisa dagangin ke yang masang iklan supaya iklannya langsung fokus target ke orang yang pengen beli tadi. Oke, akibatnya fatal. Akibatnya iklan yang ada di TV, di radio, di koran hilang, berkurang habis. Pada lari ke online semua. Coba cek ke TV, ke radio. Radio udah mulai komplain ke saya. Kita udah susah cari duit. Radio udah susah cari duit. Soalnya radio, TV, koran nggak bisa fokus, nggak bisa targeted, karena dia nggak punya kemampuan buat klasifikasi. Kemampuan ini hanya ada di komputer. Kalau masuk ke dunia intelijen, ini urusannya klasifikasi. Kalau di dunia online ini klasifikasi kira-kira gini lah, bahasa kerennya online ya. Kalau di dunia online klasifikasi kira-kira gini, kita bikin klasifikasi supaya aplikasi yang kita buat sesuai dengan apa yang dimauin sama si user. Terus kalimat yang dipakai kira-kira gini, user experience pemakaian aplikasi tadi jadi enak. Soalnya user pakai si web, si Tokopedia, semua informasi yang disampaikan sesuai sama yang dia mau. Gitu kan? Padahal yang dilakukan, dia melakukan mata-mata dulu, dimata-matain apa yang kita lakukan, terus diklasifikasi, dari itu dijual jadi iklan, iklannya dikasihin ke kita, jadi kita melihat informasi persis apa yang kita mau. Kan nyebutnya user experience, padahal sih kita didagangin gitu. Terus ya, dengan cara yang sama kita bisa pakai buat intelijen juga sama aja sih sebenarnya. Jadi caranya kita melakukan mata-mata, semua informasi diambilin, nanti kita melakukan klasifikasi. Kira-kira kalau topiknya seperti ini, orangnya siapa? Sama aja sih. Jadi kita dari data-data tadi, kita bisa, misalnya Ono. Ini Ono biasanya ngomongnya soal elektronik lah, komputer lah. Ini kalau udah topik komputer, elektronik segala macam, Ono nih. Pasti orang akan geser dari wilayahnya dia. Tapi klasifikasi itu, jadi dengan dunia seperti ini, klasifikasinya bukan cuma berbentuk angka, bisa berbentuk kata-kata, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk macam-macam. Karena kita pakai komputer ya. Terus ya, gue sini dulu ada pertanyaan kan? Saya ngomong gini pusing nggak sih? Ini. Belum ya. Masih belum jam 10. Pertanyaan nggak ada? Ya. Kalau ilustrasi yang Bapak sampaikan tadi berarti kita yang menggunakan ini kita akan membuat seperti Topet juga pendapatan informasi. Saya nggak akan ngajarin bikin Topet sih. Tapi logikanya kira-kira kayak gitu. Logikanya. Cuman gini. Topet bikin program buat melakukan klasifikasi. Ya. Topet, Google Map memata-matai kita apa yang kita kerjakan.
Nah, proses mata-mata ini Anda semua udah lebih jago lah. Jadi untuk dapetin data-data itu Anda udah jagoan. Yang saya pengen ajarin adalah gimana dari data yang ada kita bisa melakukan fasilitasi sama forecasting. Itu bukan cara nyari datanya, enggak. Cara nyari datanya yang akan saya males ajarin itu. Jadi Anda pasti udah jago buat nyari data. Dari data yang ada, gimana kita bikin fasilitasi sama dukung. Itu yang saya ajarin. Bukan bikin topetnya. Terus ya, ada lagi? Kebayang? Oke, sekarang kita akan pelan-pelan. Ini udah install belum? Udah. Pantesan internet gue juga lemot. Kayaknya tabrakan. Iya. Oke. Saya masuk sini ya. Ntar. Saya lagi mikir. Enaknya ngajarin yang mana dulu. Kalau yang enak sebetulnya saya bisa ngajarin analisa gambar. Cuman itu berat nanti urusannya. Saya akan ngasih lihat gimana cara kita nganalisa file Excel. Datanya data file Excel. Oke. Ini kalau mau ikut, boleh ikut pelan-pelan. Saya akan nganalisa datanya. Tahu kapal Titanic nggak sih? Tenggelam kan? Oke. Tahu nggak ada berapa orang yang mati? Ada berapa orang dalam kapal Titanic? Nggak tahu? Hah? Belum laporan. Ya siap, belum laporan. Data kapal Titanic ada di sini. Masuk ke data. Klik data. Di sini ada data set. Data set. Oke, wait. Keklik 2 kali. Keklik lagi. Ini lagi programming ya. Ini lagi programming, hati-hati. Saya klik dataset atau alternatif lain bisa kayak gini nih. Saya kasih lihat cara yang lain. Ini saya klik dataset, saya geret ke sini, boleh. Tahu cara geret? Tahu ya. Gak usah malu-malu. Ini jujur dulu. Saya waktu ngajar di Dirjen Anggaran, geret itu pada nggak tahu. Itu nggak tahu, Dirjen Anggaran nggak tahu, buset tuh. Padahal Dirjen Anggaran tuh duitnya kencang banget, ngedrag aja nggak tahu. Tapi ya udah. Ini saya udah drag. Saya klik, di sini saya klik, langsung keluar daftar. Kita punya data apa aja? Saya harus cari data Titanic nih. Ini ada Titanic nih, di sini saya udah ada di atas. Saya klik Titanic. Titanic ada di bawah T. Titanic ya. Kalau udah kebayang, ini saya pengen ngasih lihat pertanyaannya kira-kira gini. Kita akan menganalisa bagaimana malaikat maut, ini kan kapal Titanic tenggelam ya. Oke. Saya pengen lihat datanya dulu dah. Datanya kalau pengen dilihat, di sini ada data table. Saya geret data table, klik, saya geret ke sebelah sana. Dah. Saya akan sambungkan dua makhluk ini. Cara nyambunginnya, mouse-nya diarahin ke titik-titik yang sebelah sini. Saya klik, saya sambungin ke sini, saya lepas. Ini lagi programming loh. Ini programming, jangan khawatir. Jadi jangan berpikir programming itu, kagak, ini programming yang hari ini udah kayak gini aja. Parah. Udah. Nih saya pengen kasih lihat datanya ya. Saya klik aja, data table saya klik, ini datanya. Oke. Kalau saya turun ke bawah, oke. Ini ada 2.201 manusia di Titanic itu. Waktu dia tenggelam ada 2.201 manusia. Datanya, data-data pribadi udah dibuangin karena nggak enak. Jadi nama, umur presisinya dibuang, umurnya cuman dewasa anak doang. Jadi datanya cuman gini aja nih. Jenis kelamin laki perempuan, kemudian ada umurnya cuman adult sama child. Terus statusnya itu penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kru.
Terus di sini ada survive. Survive artinya hidup apa mati. Datanya cuma gitu aja. Oke. Pertanyaannya, tolong dilihat itu datanya tadi ya. Ada status, ada umur, ada jenis kelamin. Bayangkan kalau Anda jadi malaikat maut. Datang ke kapal Titanic yang tenggelam. Dia harus ambil keputusan dong. Mana yang harus cabut nyawanya, mana yang enggak. Gitu kan? Ini malaikat maut datang. Kapal tenggelam. Harus cabut nyawa dong. Mana yang cabut, mana yang enggak. Parameternya. Kalau cabut jadi mati ya. Kalau nggak dicabut hidup, survive, yes. Kalau cabut, survive, no. Parameternya cuma 3 nih. Status, kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 itu ekonomi, sama kru. Umurnya dewasa, terus sama laki perempuan. Ada 3 parameter. Status, umur, gender. Mana yang dilihat dulu selama malaikat maut? Umur. Ya, karena saya paling tua di sini, saya mati duluan. Kira gitu kan? Udah sepakat semua umur? Ya. Ada yang lain? Yakin semua umur ya? Iya. Kayaknya salah sih. Cuman bayangkan, data itu kayak gini doang. Data kayak gini doang. Dan kita bisa melihat bagaimana si malaikat mengambil keputusan. Ini kalau masuk ke dalam di pimpinan, ini istilah yang dipakai adalah apa? Data driven decision support system. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan berbasis data, gitu ya. Dan datanya Pak Excel. Di Pak Excel kita bisa lihat apa? Kita cuma lihat datanya mati, kelas, umur itu, tapi nggak tahu bagaimana cara ngambil keputusan. Di sini kita bisa lihat ngambil keputusannya. Terus ya? Pelan-pelan nih, pelan-pelan ngajarnya. Ya. Hubungannya dengan lagi ya, setelah kita klik Titanic, terus kan kita mengirimkan data tersebut dari data kepada data paper kan, sehingga berulang ini banyak. Adanya kayak apa? Berarti itu kayak begitu yang prosesnya. Ini baru kita saya belum melakukan programming yang buat analisa saya belum. Sekarang saya baru mau ngasih ya, gimana proses analisanya. Oke, ini pelan-pelan kasih lihat yang namanya mesin learning, ada algoritma apa aja, dan bagaimana caranya si algoritma itu bekerja. Pelan-pelan ya. Oke. Ini kalau ini udah mulai agak pusing nih, mudah-mudahan masih bisa ngejar. Di sini saya mau ngevaluasi dulu algoritma. Algoritma bisa dievaluasi mana yang paling presisi. Artinya yang nebaknya paling bagus. Jadi jangan khawatir kalau kita melakukan analisa sesuatu, kita butuh algoritma buat analisa dan kita harus ngecek algoritma mana yang paling bagus. Oke. Di sini ada evaluate. Evaluasi. Saya klik. Di sini ada tes sama skor. Oke, saya geret nih, tes skor saya geret. Geret. Ini buat ngetes algoritma. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Kalau lihat di sebelah kiri, di sini ada evaluasi, evaluate. Evaluate, di dalam evaluate ada tes skor. Saya geret tes skor. Dah. Di sebelahnya sebetulnya ada satu lagi prediksi. Prediksi ini dukun, tapi belum saya ajarin nih sekarang. Saya baru pengen ngajarin gimana caranya kita milih algoritma. Karena algoritma tuh banyak banget, kita harus milih mana yang paling presisi. Jadi urusan di dunia data ini adalah bagaimana caranya kita milih algoritma yang bisa menghasilkan hasil yang paling benar. Jangan sampai hasilnya salah. Caranya kita tes dulu algoritmanya ke data yang kita punya. Ini masih nyambung? Masih.
Cara ngetesnya gimana? Data kita kirim ke test score. Kita kirim. Nah, sekarang ini di sini banyak algoritma sebetulnya. Saya klik sini model. Sebelah kiri ada model. Saya record. Oh, ini sambil saya record nih. Kalau mau kopinya ntar bisa di copy. MKV bisa lihat bacanya nggak MKV? Hah? Ya ntar yang bisa MKV bisa. Oke, ntar bisa dikonversin ke MP4 atau apa boleh. Ini MKV nih, rekamannya MKV. Ini di sini banyak algoritma. Saya akan ambil beberapa algoritma. Di sini ada logistic regression, ada apalagi tree, ada random forest, ada macam-macam lah. Bisa semuanya diambil. Saya ngambil sama satu lagi apa ya, iseng aja lah. Gradient boosting lah. Saya sembarangan aja dah. Cuman saya kasih tahu dulu yang kemungkinan besar bagus di sini tree sih sebenarnya. Ya. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Nah, ini ilmunya di sini. Ini ilmunya. Maksudnya gini, kalau kita udah mulai main analisa data, ya manual kayak gini. Nah, ini jadi masalah kalau kita beli aplikasi yang harganya belasan miliar, kita nggak tahu dalamnya. Udah gitu, bisa jadi algoritma yang dipakai salah. Nah, kacau tuh ceritanya. Gitu. Kan, ya minta maaf aja, saya sering berinteraksi sama teman-teman Anda semua itu kan. Mikirnya kayak bedil semua, tinggal cetek, jadi beres semua. Kagak, ini mah nggak ada. Iya. Ini kejadian juga waktu itu di Pejaten juga gitu. Bintang 2 apa bintang 3 tuh. Kalimatnya gini, Pono, saya udah beli peralatan ini belasan miliar. Kok nggak ada yang jalan ya? Ini alatnya kan komputer. Dia pikir komputer sama lemarinya sama. Jadi beli, colokin listrik, nyala, selesai. Ya kagak lah. Komputer kan harus dikonfigurasi. Harus diinstal, harus itu, segala macam. Kan butuh ilmu dalam sininya. Ya nggak bisa. Nggak jalan. Jadi masalah besarnya itu sih. Mindset. Pimpinan Anda sih, bukan lu pada. Cuman kan, Anda kan jadi pimpinan ntar. Jadi ya mudah-mudahan nanti saya bisa merubah sedikit mindsetnya lah. Supaya rada bener. Ini saya akan ngetes ya. Ini kalau kita lihat klik di sini masih kosong. Jadi kosong nggak ada apa-apanya. Soalnya belum ada model satupun saya sambungin. Sekarang saya sambungin modelnya satu-satu. Ini saya sambungin. Saya sambungin. Saya sambungin. Saya sambungin. Perhatiin tadi ada yang muter nih di sini. Itu lagi ngitung dia. Untuk masing-masing data dia hitung. Nah, sekarang saya bisa ngelihat sekarang test score-nya saya klik di sini. Di sini ada beberapa variabel parameter yang kita butuhin namanya precision. Ketepatan, presisi. Kalau kita lihat presisi yang paling bagus, saya coba sortir. Yang paling bagus tuh tree sama gradient boosting. Ya emang angkanya segitu bagus nih. 0,816. Maksudnya 81,6%. Mendekati 100% ya. Yang bagus tuh 100%. Tapi kan susah dapat 100%. Ya. Kalau dibalikinnya ya, tree lah. Tree oke. Beres ya? Dari kesimpulan ini saya akan ngambil tree buat model yang akan saya pakai buat menganalisa data saya. Oke. Ini saya tutup. Tree mau saya ambil, ini saya geser tree di sini. Yang lainnya saya buang. Buangnya cuma gini aja. Select, delete, hilang, beres. Ini perhatiin logika berpikir data analisis ya. Data analisis cuman ngambil data atau dalam bahasa yang agak vulgar mata-mata, di sini mata-mata. Intelijennya di sebelah sini. Kemudian kita masuk ke algoritma buat analisa. Tadi saya tes dulu algoritmanya, saya dapat tree, sekarang sambungin ke sini. Sekarang kita visualisasi. Jadi prosesnya cuman mata-mata, modeling, visualisasi. Selesai. Kerjaan Anda cuma gitu doang. Mata-mata, model, visualisasi. Sekarang visualisasinya gimana? Di sini ada visualize.
Oke. Kebetulan ini saya lagi pengen lihat decision tree. Bagaimana pohon buat pengambilan putusan. Jadi pengambilan putusan itu bentuknya pohon. Jadi kalau ada masalah, kan ada pilihannya ya. Pilihannya ini. Nanti sampai sini pilihannya apa? Ini. Itu kan pengambilan putusan kayak gitu ya. Nah, kita lihat pohonnya seperti apa. Tadi semua milihnya tadi apa? Umur ya? Umur. Jadi lu doain gua semua nih, parah lu. Kita lihat. Tapi seru loh kalau ngeliat ini, nanti kelihatan bahwa perilaku laki dan perempuan beda. Seru. Nih, ini kita lihat tree-nya, saya sambungin nih, output-nya dari model ke sini. Selesai. Programmingnya cuma gini doang. Mata-mata, modeling, visualisasi. Sekarang kita lihat hasil visualisasinya. Oke, saya tutup levelnya 2 level aja dulu. Nih. Yang dilihat pertama kali apa? Salah lu. Kita lihat yang mati ya. Survive-nya no. Oke. Lihat. Yang dilihat pertama kali apa? Lihatan nggak? Gender. Seks ya. Kalau yang berwarna tuh yang target kelasnya, saya set target kelasnya no. Kalau saya balikin target kelasnya yes, yang hidup siapa? Yang hidup perempuan. Jadi, waktu malaikat maut datang ke Titanic yang mau tenggelam, yang dilihat pertama kali bukan umur, yang dilihat pertama kali, lu laki apa perempuan? Laki mati, perempuan hidup, gitu aja. Jadi kalau mau hidup, pakai rok. Nah, sekarang kita lihat. Yang kedua dia lihat. Kan pertama gender laki perempuan. Sekarang kita lihat laki. Kalau laki, yang dilihat adalah pertama kali umur. Setelah laki, udah tahu gendernya laki, lihat umur. Kalau umurnya tua, kayak Ono, mati duluan. Kalau anak-anak, hidup. Kalau di sini, kalau perempuan bukan dilihat umur, yang dilihat status. Lu perempuan kelas berapa? Kelas ekonomi, kelas 2, kelas 1, atau kru? Kita lihat sekarang urutannya kayak gimana. Kita naikin levelnya. Kita lihat yang hidup adalah yang warna merahnya lebih terang. Kita lihat perempuan kelas ekonomi, kelas 3 bakal mati duluan. Sementara kelas 1, kelas 2 sama kru hidup. Kalau yang tadi yang laki-laki yang umurnya tua mati, anak-anak hidup. Beda loh perilaku laki perempuan, beda. Bisa gitu kan? Seru ya? Datanya sih cuman gitu doang. Datanya sih cuman tabel. Tapi dari tabel itu kita bisa ngelihat bagaimana pola pengambilan keputusan. Dan ini yang dicari sama kantor staf presiden, BPKP, BPK, semua punya data tabel. Ini saya kasih lihat data yang, contoh data ya. Contoh data beneran punya, ini koperasi sama UMKM. Pertamina. Nggak punya gue. Nggak ada ngasih ke gue. Ini saya kasih lihat contoh data aja. Ini, sorry salah klik. Salah klik. Nih, ini UMKM Kota Bekasi. Ini datanya bisa diambil di ini ya. Ini kelihatan ada nomor provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, modal pendirian, ada bulan mulai beroperasi, tahun mulai beroperasi, terus di sini ada status kepemilikan, tingkat pendidikan segala macam. Mereka punya 13 juta data UMKM dan kolomnya ada 200. Saya cuma dikasih 20 apa berapa. Dan ini cuma dikasih 1000. Oke. Kalau Anda ngelihat seperti ini kesimpulannya apa? Bingung kan? Taruhan bingung. Coba ya lihat. Bingung lah. Ini datanya nggak kebaca. Kita nggak bisa dapat roh dari data itu. Untuk dapetin roh, kita butuh software. Dan softwarenya kita ngoding sendiri. Nggak bisa pakai software yang harganya 9 miliar itu nggak bisa. Ini nggak bisa. Harus bikin sendiri semua.
Ini saya kasih tahu ceritanya aja deh. Yang ini nih contoh yang ini ya. Jadi si UMKM tuh menterinya ngobrol ya, no, bantuin gue. Oke, kita punya data 13 juta. Oke. Terus minta bantuin apa? Gimana cara ngupdate datanya? La ilaha illallah. Yang ditanya update data. Bukannya prop dalam datanya itu apa? Kalau saya melihat data yang ada di depan saya itu maksud ini apa sih dalamnya? Dan kalau kita ngeliat data seperti ini nggak bisa kelihatan dong. Asli nggak kelihatan. Coba aja lihat, nggak kelihatan. Dalamnya nggak kelihatan. Coba pengen tahu. Ngeliat gitu yang ada di kepala gimana? Iya, mesti. Asli saya pusing. Saya butuh waktu 3 hari. Butuh hari 3 hari. Tapi yang dapat seru. Dapatnya seru banget. Di situ ada banyak kolom ya. Kolom yang akan menarik kalau kita lihat usaha kecil mana? Oh, dunia usaha. Kalau yang menarik dari dunia usaha adalah modal omset. Modal berapa omset? Berapa kan? Saya bikin klasifikasi ya omset. Ya. Hah? Iya, dua. Yang menarik. Modal gede, omset pasti gede. Jadi semua modal gede, omset gede. Tuh. Nggak ada hubungan sama tingkat pendidikan, nggak boleh mau apa aja, mau dikasih apa aja, pokoknya lu modal gede, omset gede. Gitu. Jadi nggak menarik buat saya. Kalau modal gede, omset gede biasa, semua normal. Yang menarik adalah modal kecil. Mereka ada 2, satu omset gede, satu omset kecil. Gitu. Yo, kok bisa beda nih? Kalau tadi modal gede, omset gede, mau pendidikannya kayak gimana segala macam nggak peduli ternyata. Pas modal kecil, yang satu omsetnya gede, satu omset kecil. Mulai. Kenapa ini bisa beda? Modal kecil, omsetnya satu gede, satu kecil. Mulai dilihat nih, kelihatan bedanya. Ada yang bisa apa? Ini susahnya dalam Hah? kecil bang. Jenis usahanya bisa jadi. Saya dulu cara besar dari jenis usaha. Ada layak. Yang paling terasa banget ternyata, yang paling terasa banget ya, yang terasa banget dari data tadi pas keluar, saya ekstrak lagi, kenapa bisa beda? Ternyata yang modal kecil omset gede, pendidikannya rata-rata S1 S2. Yang SD, SMP, SMA, modal kecil omsetnya kecil. Yang S1 S2 itu rata-rata mereka pakai digital marketing, jadi mereka pakai internet, pakai teknologi. Yang SMP SMA, SD SMP SMA, sama teknologi. Di situ bedanya. Tapi kalau melihat data kayak gini nggak keluar. Itu pakai software dianalisa baru keluar. Dan proses seperti itu kementerian nggak bisa. Harusnya kalau kita bisa sampai level itu, kita bisa kasih tahu dong ke kementerian. Kalau kita pengen usaha kecil menengah kita jadi bagus, tolong semuanya pendidikannya dinaikin. Jadi S1 S2, S1 lah paling enggak. Kalau kita cuma SD SMP SMA, dia otaknya nggak bisa mengabstraksikan data teknologi sampai bisa manfaatin maksimum nggak bisa. Gitu. Kesimpulan itu keluar, dan itu yang harusnya dimasukkan jadi masukan buat menterinya ngomong ke menteri pendidikan, ngomongnya kira-kira begini, pendidikan tolong supaya semua orang bisa jadi sarjana. Sekarang saya pengen nanya Anda semua, berapa jumlah anak yang masuk SD setiap tahun hari ini di Republik Indonesia? Banyak. Orang kok bisa ngomong gini juga. Nah, Tapi ini kan itu belum. Aku berdiri
Padu di buku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lebih cepat daripada itu. Lebih keren. Oke, jadi balik lagi ke urusan tadi. Jadi pertanyaannya, berapa jumlah anak yang masuk SD ya, Pak? ChatGPT boleh. Gak ada yang tahu ya. Perkiraannya sekitar 6 juta anak Indonesia masuk SD tetap. Kalau mau bagus bangsa ini yang masuk sama keluar sama dong. Jadi masuk 6 keluar 6 juta ya. Pertanyaannya berapa yang lulus sarjana di Indonesia? 2 juta. 500 ribu lebih dekat, sekitar 500 sampai 600 ribu setiap tahun. Konsekuensinya itu cuma 10% dari total anak setiap tahun. Konsekuensinya mereka harus nanggung beban. Jadi mereka yang harus ngasih makan 90% setiap tahun. Dan itu akan membuat bangsa ini belum. Tuh, baru tahu. Iya. Dan itu yang saya perjuangkan selama ini kayak gituan itu. Asal tahu aja. Ini tadi kan mau saya kasih nih ya. Yang mau saya kasih sih. Ini saya kasih. Yang saya kerjakan hari ini adalah saya bikin seperti ini, kayak gini, perpustakaan digital, tapi sudah ada servernya, ada web servernya, ada Wikipedia, ada segala macam, bentuknya hard disk, tinggal dicolokin ke komputer, nyalain komputernya, masukin ke wifi lokal di sekolah, dan mereka tanpa perlu internet bisa ngambil buku-bukunya pakai wifi lokal aja. Udah, lokal host. Kalau kita orang komputer ngerti, itu gampang ya. Iya. Dan yang seru adalah ini hari ini ada ratusan sekolah ya. Dan ini saya nggak dibayar sama Republik ya. Jangan khawatir, Republik lu kagak bayar gue. Ini semua amal ibadah aja. Jadi sekolah-sekolah ngirim hard disk, saya copyin, saya kirim balik ke tempatnya dia. Kemarin dari NTT, udah masukin ke komputernya, nyalahin di foto tuh layar. Pertanyaan pertama dari NTT ke saya, sambil kasih lihat foto. Oh no, Windows-nya kan? Karena ini server Linux, tidak ada Windows-nya ya. Adanya tulisan login _2 doang. Terus saya bilang, itu Linux. Saya kalau udah kayak gitu, pertanyaan saya kedua biasanya adalah nomor IP address-nya berapa? Gitu kan? Tolong masuk, username-nya ono, password 123456. Kalau udah masuk, tulis if config. Saya pengen tahu IP address-nya dia. Yang dikerjain sama dia apa tahu? Kan dia baca terakhirnya if config. Udah, ini ada tulisan login _2, ketik sama dia if config, enter. Kan balik lagi ke login ya. Terus difoto lagi, Pono, kenapa balik lagi ke login ya? Bayangkan bangsa Anda itu seperti itu.
Udah, akhirnya berhasil masuk, dia ngetik if config, pas masuk di foto if config nggak ada IP address-nya. Pusing dong saya. Coba tolong difoto kabelan di belakangnya seperti apa. Difoto kabelan di belakangnya, colokin kabelan. Ujung satu lagi dicolok foto. Foto ini ada router, ada wifi, dicolokin. Kalau kita tahu namanya router wifi, biasanya ada colokannya banyak, warna kuning, terus ada satu yang warnanya beda sendiri. Kira-kira dicolok kemana? komputer. Enggak, komputer udah dicolok. Yang di routernya colok yang mana? Yang di routernya dicolok yang mana? Beda sendiri kan? Nggak dapat IP address kan? Ya udah bagus. Mas, pindahin ke yang sini. Jadi sampai kayak gitu. Harus ngajarin level seperti itu dan kita komunikasi pakai email di foto. Dan itu buat nyelesain masalah seperti itu butuh waktu 3 hari. Dan Ono ngerjain. Lu pada kagak jamin arahan. Ono ngerjain seperti itu, ini hadis kirim nih ke sana nih. Ini hampir tiap minggu ada satu hadis lah dari sekolah dari mana ngirim. Karena saya posting kan, saya posting di Twitter nih kalau mau perpustakaan buat sekolah-sekolah silahkan kirim hadis kirim. Ini juga makanya ini silahkan di copy aja, nanti silahkan di ini file sistemnya udah file sistemnya Windows ya, ext expat kan ini. Oke, bisa dibaca. Oke, ini beres ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke nganalisa teks. Kita akan coba nganalisa teks ya. Oke. Mau versi gampang, versi susah sih? Versi gampang. Nanti langkah-langkahnya aja ya. Oke. Coba ambil file apa aja yang bentuknya teks. Filenya apa aja, bisa pokoknya punya file apa aja bentuknya teks, di save sebagai file txt. Oke. Kalau saya kebetulan udah ada di sini. Saya mah ngambil yang ada aja. Pokoknya ini bentuknya file txt kayak gini lah. Udah. Pokoknya bentuknya file txt. Bisa ngambil bisa cara paling blow on mah masuk aja Google, masukin kata kuncinya apa misalnya, apa ya sekarang yang lagi rame. Oh inilah, Trump. Donald Trump, lagi gila Donald Trump. Misalnya klik di sini, ini bahasa Inggris, cari yang bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia enggak? Trump Indonesia lah. Apa aja lah boleh, apa aja ya boleh apa aja sih sebenarnya. Klik di mana aja, kemudian ambil teksnya. Cara ngambil teksnya bisa ya. Ini tinggal select all gitu, klik kanan copy, masukin ke sini, paste, udah dapat teks. Tapi nanti kalau masuk select all gini dapetin sampahnya banyak banget. Gak apa-apa lah, ini buat belajar doang mah, sampah-sampah cerita belakangan lah. Yang pasti ada sampah. Jadi nanti tekniknya kita harus bersihin sampah sih sebenarnya. Beres ya? Deh. Nanti sementara kita bersihin sampahnya pakai mata aja kita bersihin. Kalau yang benernya nanti kita bisa bersihin sampah pakai bikin aplikasi. Cuman saya nggak berani nih ngajarin bikin aplikasi. Saya kasih lihat lah kalau saya kasih lihat aja ya aplikasinya seperti apa contohnya. Tapi kalau itu udah kategorinya udah kategori horor sih sebenarnya. Saya masuk ke mana nih? Sini masuk ke opencourse.itts.ac.id. Di sini ada my course. Saya akan masuk ke big data. Remote Aduh, lama. Ini kalau ini lama banget ini, servernya overload soalnya. Karena di sini ada iseng lah, pengen nanya dulu. Ini yang ikut ada 30 ribuan orang di sini. Oke. Cuman kalau boleh jujur terus terang, nggak ada yang berhasil lulus buat big data-nya ini, nggak ada yang lulus. Cyber security yang bisa lulus cuma 50.
Padahal ujiannya boleh berkali-kali, boleh kapan aja, boleh di mana aja, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, boleh apa aja, terserah. 30.000 orang yang lulus cuma 50 cyber security, yang saya ajarin ini sekarang big data sama data analisis nggak ada yang lulus. Jadi padahal ini online bisa nyontek, bisa copy paste, tapi nggak lulus. Kagak tahu gue kenapa, heran, pusing saya juga. Nah, oke. Ini big data. Saya kasih lihat yang cyber security dulu lah. Ini cyber security ya. Oke, ini kerjaannya anak-anak BSSN lah, cyber security. Aduh, lama banget ya. Ini bagian bawah. Di bagian bawah, di sini bisa saya klik. Ini cuma 50 yang lulus. Jumlah orangnya yang daftar ada di atas, bentar. Partisipan. Ini kelihatan yang ikut ada 32.000 orang. Yang lulus cuma 50. Cyber security ya. Kalau yang big data, nggak ada yang lulus. Jadi ngasih tahu dulu nggak ada yang lulus. Jadi yang saya ajarin hari ini memang nggak ada yang lulus. Cuman cyber security aja parah 50 loh. Ini boleh nyontek ya, jangan khawatir. Jadi nanti kalau mau iseng, staffnya, anak buahnya, tolong nanti kalau balik ke satuan masing-masing, anak buahnya suruh ngerjain ini aja. Kalau lulus ya berarti dia bagus banget. Boleh nyontek. Boleh copy paste soalnya cuma multiple choice, asli. Multiple choice ada mencocokkan, benar salah. Udah, nggak ada esai, nggak ada apa-apa. Tapi nggak lulus. Pusing, saya pusing. Kenapa? Kunci jawabannya bisa copy paste ke ChatGPT juga dapat sih kalau mau sih. Deh. Sekarang saya akan balik ke big datanya tadi. Ini apa yang mau buat dapetin data tapi bisa lebih bersih? Ada, oke ini dia. Ini big data. Ada di bagian bawah sih sebenarnya. Ini kalau dilihat nih kosong. Course completion certificate nggak ada orangnya, kosong. Di sini untuk dapetin data masuk ke sini, web scraping namanya. Jadi kita bikin aplikasi, dia ngambil data dari internet, datanya kalau ini web scraping bentuknya teks, nanti datanya bentuknya teks, kita bisa analisa pakai Orange. Oke. Cuman kalau kita manual pakai tangan ya tadi caranya select all, klik kanan copy pakai Notepad. Bisa. Cuman kalau mau ribuan web pakai tangan mabok. Kita biasanya bikin aplikasi. Oke. Bikin aplikasinya seperti apa? Ini saya kasih lihat dikit ya. Ini saya klik ini saya klik. Ini aplikasinya kayak gini nih bentuknya. Pingsan. Saya nggak berani ngajarin yang ini. Kalau di kelas saya ngajarin yang ini beneran. Tapi di sini saya nggak berani. Tapi semua ilmunya kebuka, bisa diakses. Kalau yang ini mabok. Oke. Beres ya? Jadi sementara kepaksa kita pakai tangan ngambilin datanya. Masukin ke Notepad. Notepad itu yang nanti dianalisa sama Orange. Beres ya? Ini nggak akan saya ajarin. Nggak berani. Saya nggak berani di sini. Ini bayangin loh. Saya kepala 6 ya. Kepala 6 masih ngoding. Lu pasti belum, berapa orang yang kepala 6 di sini? Nggak ada kan? Nggak ada lo. Udah pensiun lo. Gua kepala 6 masih ngoding, ini masih belum ada. Gimana nih? Gua paling demen kalau udah bagian gitu dah. Tapi buka rahasia dulu, ini gampang kok, asli. Kalau nggak mau pusing kepala, pakai ChatGPT. Ini pakai ChatGPT bisa bikin coding ini, nggak susah. Itu. Jadi sebenarnya ini nggak susah sih. Pakai Python. Ini kenapa saya sampai kayak gini banget soalnya? Ya, Bu. Oh, istirahat. Boleh. Sampai jam berapa? 15 menit. Oh, ya udah.
Ya wis. Berarti nanti import atau bisa. Kita ada pas karyawan gue kasih nomor ini nah itu ya kayaknya pakai email oh email aja langsung oh ada yang mau 94 emailnya ono ONNO satu ini ada 21 N-nya 2 oh N-nya 2 oh iya Gmail tuh kan pada email semua ya dia paling senang lihat orang lain sengsara soalnya. Nah, yang penting logika dulu, jadi jangan logika aja. Saya bukunya saya siapin nanti supaya itu Inggris. Lu copy paste ke Google Translate aja lu. Apa? Saya di itu tadi kampus sih di itu yang ITS di Axel Tangerang Selatan, PSSI.
kita kampus ada nggak terlalu sih, tapi kalau ada yang mau ya kita kasih. Anak-anak buat belajar coding paling. atau dipaksa. Ya. Lebih setengah dipaksa, sebenarnya nggak dipaksa sih, dikasih. Contoh yang kita ajarin anak-anak bisa bikin aplikasi buat Android 2 jam jadi pakai app. Itu browser doang, jadi nggak kayak yang tadi kita kerjain ya, jadi cuma klik terus sambung jadi aja aplikasinya siapa sekali gitu. Jadi tadi yang apa itu yang orange tadi yang buat Kalau orang kan buat kalau nanti ya kita bikin aplikasi dulu. Terus saya ajarin anak-anak umur 8 tahun bisa. Cuman ya kita kemarin bentuknya kalau kita nggak spesialis secara anak-anak sih, kemarin saya ngajarin guru si SMP di Bogor, ajarin. Saya waktu itu diundang ke soal orang tua pada stres, bisa bikin aplikasi. Jadi komputer itu ya keren doang. Dia balik, kondisi dia kayak gini. Sayang duitnya sih, saya udah berapa kali soal ini sih itu. Begini aja deh, juga jadi workshop anggota, saya datang saya ajarin. Tapi susahnya gini, kalau dia stay Iya, terus kalau habis itu dia harus harus pindah susah. Oh, siapa lagi? Udah mundur Kalau lah. anak-anak itu nggak kalau bisa lah. Yang penting jangan kalau pindah ke satuan yang sama. biar perbedaan dia akan seperti Asal satuannya sama sih, kalau asal jangan pindahnya jauh banget gitu. Kalau miskin kan kecuali dia yang mulai dia tidak mulai dia pasalnya sih orangnya sih banyak gitu. kalau masalah di pindah belum mulai sekarang dari aksi sosial dulu Oh gitu. apa yang di tempat saya saya mau jawab ini Pak Bidari Oh gitu. ya Oke. ya ini yang musik-musik dulu ya. Merah putih sih banyak, cuman yang rada gelo kayak ono jarang. Biasanya merah putih serius, terus serius. Oh, jarang. Kan gelo. Saya tadi bingung merhatikan dia ngomong apa saya tangkap. Masih belum saya kalau secara dari Ini ke kampung gue nanti dulu bentar sambil ngerekam soalnya ini.